Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Yandi Heryandi MPD selaku dosen pembimbing praktek ibadah, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Juju Jumaro dengan NIM 20081050113 akan menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga amanah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita dalam mencari ilmu haruslah dengan cara yang benar, memahami ilmu dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan ilmu dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya kita dalam mempelajari ilmu itu harus dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya kita dalam memahami ilmu itu harus sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang sudah kita pelajari kita sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi, atau diselewengkan. Menjaga amanah harta memanglah penting, tetapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, namun kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya sementara, sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Teman-teman sekalian, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar pada hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal ini dapat menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Oleh karena itu kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan terutama terkait dengan agama.
Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar pertanyaan dengan jumlah 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 pertanyaan dan 32 pertanyaan sisanya beliau tanpa rasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imamu Daril Hijrah atau pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar seperti Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar seperti Imam Zunnun al-Misari, Sauban bin Ibrahim yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja tidak merasa malu dan gengsi mengatakan, saya tidak tahu, mengapa kita harus merasa kehilangan harga diri ketika mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya akan memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu, ia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa atau berbicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Teman-teman sekalian, janganlah karena merasa malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak merasa malu kepada Allah. Semestinya kita jauh lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kita kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun, dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.